Hai pemirsa Gubris TV, kamu tahu nggak kalau desa-desa di Indonesia itu punya pengelompokan berdasarkan tingkat perkembangan dan kemampuan masyarakatnya? Konsep ini dikenal sebagai status desa berdasarkan Permendagri yang dilihat dari tingkat perkembangan, kemandirian, interaksi sosial, dan kemampuan mengelola potensi desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang diatur dalam Permendagri nomor 84 tahun 2015 dan mencerminkan kemajuan infrastruktur, ekonomi, serta partisipasi masyarakatnya. Status desa tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Pembagian status ini digunakan dalam perencanaan pembangunan desa sejak era awal pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana sebuah desa mampu berkembang dan menjadi mandiri. Nah, hari ini kita akan membahas perbedaan ketiga status desa ini dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Yuk, kita mulai. Sebenarnya, dari mana sih asal-usul konsep swadaya, swakarya, dan swasembada ini? Konsep ini mulai populer sejak era Departemen Dalam Negeri melalui berbagai pedoman pembangunan desa pada tahun 1970-an hingga 1990-an. Kategori ini sering muncul dalam beberapa dokumen penting, misalnya dalam pedoman pembangunan desa yang dikeluarkan oleh Depdagri. Lalu dalam program pembangunan desa yang ada di Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Selain itu, konsep ini juga sering ditemukan dalam berbagai peraturan dan pedoman teknis pembinaan masyarakat desa dari Kementerian Dalam Negeri di era 80-an hingga 2000-an. Sebagai catatan penting, setelah adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, indikator ini sebenarnya bukan lagi indikator utama yang digunakan pemerintah dalam mengukur perkembangan desa. Sekarang pemerintah lebih sering menggunakan status desa berdasarkan Permendes, yakni status desa yang diperoleh berdasarkan nilai dari Indeks Desa Membangun atau IDM yang di tahun 2025 ini hanya disebut indeks desa. Meskipun begitu, istilah swadaya, swakarya, dan swasembada ini masih sangat relevan dan masih digunakan sebagai indikator desa dalam menentukan jumlah kepala urusan dan kepala seksi di dalam struktur pemerintahan desanya. Dan juga status desa ini masih banyak dipakai dalam dunia akademik, penelitian, dan materi pembelajaran administrasi pemerintahan desa. Kenapa? Karena konsepnya sederhana dan mudah sekali untuk dipahami. Jadi, memahami ini tetap penting untuk melihat gambaran besar perjalanan sebuah desa. Sekarang kita masuk ke bagian pertama. Apa itu desa swadaya? Desa swadaya adalah desa yang kondisinya masih sangat sederhana dengan tingkat perkembangan yang tergolong rendah. Ciri-ciri utamanya apa saja? Pertama, masyarakatnya masih sangat bergantung pada alam, misalnya dengan pertanian yang masih sangat tradisional. Kedua, semangat gotong royong di desa ini biasanya masih sangat kuat, tapi penggunaan teknologinya masih sangat minim atau bahkan belum ada sama sekali. Akibatnya, pembangunan di desa ini berjalan sangat lambat. Kegiatan ekonomi di desa swadaya juga masih terbatas. Produk yang dihasilkan biasanya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk dijual keluar. Hubungan dengan desa lain atau dengan kota pun sangat terbatas. Bisa karena akses jalan yang sulit atau karena memang belum ada kebutuhan untuk itu. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakatnya cenderung rendah dan akses terhadap informasi juga sangat minim. Sebagai contoh situasi, bayangkan sebuah desa di mana jalannya masih berupa jalan tanah. Belum banyak sarana kesehatan seperti puskesmas atau klinik, dan mayoritas penduduknya bekerja mengandalkan alam.
seperti menjadi petani tradisional, pekebun, atau nelayan dengan peralatan sederhana. Jadi, singkatnya, desa swadaya adalah desa yang baru merintis pembangunan. Ibaratnya, ini adalah tahap awal dari perjalanan sebuah desa untuk maju. Selanjutnya, kita beranjak ke tingkat berikutnya, yaitu desa swakarya. Apa itu desa swakarya? Desa swakarya adalah desa yang sedang berkembang, berada di tahap transisi antara desa swadaya yang sederhana dan desa swasembada yang sudah maju. Desa ini sudah mulai menunjukkan kemajuan di berbagai bidang. Mari kita lihat ciri-cirinya. Pertama, masyarakatnya sudah mulai menerima dan menggunakan teknologi sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam pertanian sudah mulai ada penggunaan pupuk atau alat-alat yang lebih modern. Kedua, interaksi ekonomi dengan desa sekitar atau bahkan dengan kota sudah semakin meningkat. Produk desa tidak lagi hanya untuk konsumsi sendiri, tapi sudah mulai dijual ke pasar-pasar terdekat. Kegiatan pembangunan di desa swakarya juga sudah mulai terencana dengan baik. Pemerintah desa dan masyarakat mulai aktif merencanakan apa yang mau dibangun. Sarana publik seperti sekolah dan puskesmas atau puskesmas pembantu mulai muncul, dan tingkat pendidikan masyarakatnya pun perlahan mulai membaik. Di desa ini juga mulai ada usaha-usaha kecil atau perdagangan lokal yang tumbuh, misalnya warung, toko kelontong, atau industri rumahan sederhana. Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dari pemerintah juga sudah mulai aktif. Mereka tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi sudah ikut terlibat. Contoh situasi di desa swakarya misalnya, jalannya sudah ada yang diaspal, meskipun mungkin belum semuanya. Sudah ada koperasi desa yang membantu perekonomian warga, atau industri rumahan seperti pembuatan kerupuk atau kerajinan tangan yang mulai berkembang. Jadi, secara singkat, desa swakarya adalah desa yang sedang tumbuh dan berproses untuk menjadi lebih mandiri. Ini adalah fase di mana desa mulai bergerak maju. Sekarang kita sampai pada tingkat tertinggi, yaitu desa swasembada. Apa itu desa swasembada? Desa swasembada adalah desa yang sudah maju dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Desa ini sudah bisa dikatakan sebagai desa yang berdaya saing. Apa saja ciri-cirinya? Pertama, dari sisi ekonomi, kegiatan ekonominya sudah sangat berkembang dan terdiversifikasi. Artinya tidak hanya bergantung pada satu sektor saja, mungkin ada pertanian modern, industri kecil menengah, pariwisata, dan berbagai jenis jasa lainnya. Kedua, sarana dan prasarananya sudah sangat memadai. Jalan-jalan sudah bagus dan teraspal, listrik stabil, dan akses air bersih sudah tersedia untuk sebagian besar warga. Tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat di desa swasembada juga jauh lebih tinggi. Sekolah-sekolah berkualitas tersedia dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau klinik sudah berfungsi dengan baik. Teknologi modern juga sudah banyak digunakan, baik dalam sektor pertanian, UMKM, maupun dalam administrasi desa. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa juga berjalan dengan sangat baik, cepat, dan efisien. Masyarakat di desa swasembada sangat aktif, tidak hanya dalam pembangunan fisik, tapi juga dalam kegiatan sosial, budaya, dan pemerintahan. Hubungan atau konektivitas desa dengan kota juga sangat baik, didukung oleh transportasi dan komunikasi yang lancar. Ini memudahkan aliran barang, jasa, dan informasi. Contoh situasinya bisa kita lihat pada desa yang memiliki sentra UMKM yang terkenal, desa wisata yang ramai dikunjungi, atau badan usaha milik desa atau BUMDes yang berjalan dengan sangat kuat dan memberikan keuntungan besar bagi desa. Pembangunan di desa ini berjalan sangat pesat
dan berkelanjutan. Jadi, secara singkat, desa swasembada adalah desa yang sudah mandiri, maju, dan siap bersaing. Ini adalah tujuan akhir dari proses pembangunan desa. Oke, mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada 3 tingkatan status perkembangan desa yang perlu kita pahami. Pertama, desa swadaya, yaitu desa yang masih sangat sederhana dan sangat bergantung pada alam. Ini adalah tahap awal atau perintisan. Kedua, desa swakarya, yaitu desa yang sedang dalam masa transisi atau berkembang, di mana masyarakatnya mulai mengenal teknologi dan ekonominya mulai tumbuh. Dan yang ketiga, desa swasembada, yaitu desa yang sudah maju, mandiri, dan memiliki daya saing yang tinggi. Meskipun pembagian ini bisa dibilang bersifat klasik dan kini pemerintah menggunakan indikator lain, pemahaman tentang konsep swadaya, swakarya, dan swasembada ini tetap sangat penting. Ini membantu kita melihat bagaimana sebuah desa bisa bertransformasi dari tahap awal yang sangat bergantung hingga mencapai tahap kemandirian penuh. Ini adalah gambaran sebuah proses pembangunan yang luar biasa. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, kira-kira desa kamu termasuk kategori yang mana? Swadaya, swakarya, atau sudah swasembada? Coba tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, bagikan ke teman-temanmu. Dan tentu saja subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak edukasi seputar pemerintahan desa dan pembangunan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, bantu saya untuk subscribe channel ini, like, share, dan komen, agar kami bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik kepada Anda. And see you again in our next videos.